Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan Soeroso. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangase, Soeroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya persidangan ini. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka untuk merumuskan sebuah landasan untuk mengkokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita membuka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan gagasannya untuk membangun dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk bisa menaiki podium ini. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap kebangsaan kita, pula yang memegang teguh toleransi dan beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, saudara sekalian yang ingin menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan tentang dasar negara saya diantaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya rumuskan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memikirkan ini selama semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5.
saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma tersebut tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca yaitu 5 dan sila artinya dasar. Di atas kelima dasar itulah kita akan mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara sekalian yang tidak suka dengan angka 5 itu. Saya boleh peras lagi sehingga akan menjadi Trisila atau sosio-nasionalisme, sosio-demokrati, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi satu, maka akan dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapatnya tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Bapak Insinyur Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ishibangase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang saya dapat katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ishibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, Dr. Soepomo, dan Muhammad Yamin. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Mohatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhyamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Koesno Jokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta. Setelah BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas ini dengan baik. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Soroso. Benar Maramis, walaupun sidang pertama yang lalu Muhammad Yamin, Emer Supomo, dan R. Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, Soroso. Seperti usulan asas dasar negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Bung Karno. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan.
4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Swepomo mengusulkan konsep dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Bukan begitu, Swepomo? Benar, Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme atau perikebangsaan, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu, Soekarno. Ya, tentu. Panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya, Maramis. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar. Lalu, konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Panitia perancang undang-undang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Bagaimana kesepakatan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya, agar Jepang yang menentukan. Setelah selesai membahas rancangan Undang-Undang Dasar, maka sidang kedua BPUPKI juga telah selesai, dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Sekutu melakukan pengeboman karena cara itu yang mampu mengakhiri kekuatan dari tentara Jepang. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Ada apa ini? Kenapa kalian beramai-ramai kemari? Begini, ada hal yang penting yang harus kami sampaikan. Ya sudah, kalau begitu kalian duduk lebih dahulu sambil kita membicarakannya dengan tenang. Begini Bung, Jepang sudah kalah. Kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak, kita tidak bisa terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus terlebih dahulu membahas dan membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan.
Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi penumpahan darah. Tidak, ini gorok saja leherku. Sudahilah, aku tidak bisa terlepas dari tanggung jawabku sebagai ketua PPKI. Para pemuda kembali mengalami kegagalan membujuk Bung Karno. Maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Hairul Saleh sebagai pemimpin. Rapat usai akhirnya diputuskan, para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno beserta Dr. Andes Mohatta dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Muhatta. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu? Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Sepertinya itu boleh juga. Menurut saya, perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh orang yang hadir pada sidang ini? Bung, bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana jika Bung Karno saja dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini? Begini saja, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang bertangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya dengan sedikit perubahan? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 WIB, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh Es Suhut dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Indonesia
saudara-saudara sekalian, saya telah meminta kalian hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan tanah air kita. Bahkan telah beratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!